Baik, Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bertemu di siaran online Makin Dekat Tuhan di hari Selasa tanggal 18 November 2025. Saya berharap pagi hari ini rekan-rekan jemaat semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan jikalau Anda sedang tidak baik-baik saja, percayalah anugerah Tuhan tetap sama. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, dan saya membawakan tema yang berjudul kesempatan kedua. Satu bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Imamat 26 ayat 27 sampai 46. Pada bagian ini Tuhan berbicara kepada bangsa Israel tentang ketidaktaatan mereka. Kata-katanya terdengar sangat keras, bahkan mungkin menakutkan. Apa saja itu semua? Mari kita buka Alkitab kita dan kita boleh lihat beberapa ayat yang mungkin bisa membuat kita takut, ya. Mari kita buka Imamat 26 ayat 27 sampai 46. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku dan hidupmu tetap bertentangan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu. Dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Itu tadi ayat 28. Ayat 29, dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan. Ayat 30, dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan, dan segala pendupaanmu akan kulenyapkan. Ayat 31, kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan, dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakkan. Ayat 32, aku sendiri akan merusakkan negeri itu. Ayat 33, kamu akan kuserahkan di antara bangsa-bangsa lain. Cuma Tuhan, kata-kata tersebut sungguh menakutkan. Tapi kalau kita membaca lebih lagi, di balik kata-kata yang tegas itu ada satu pesan yang sangat indah, yaitu bahwa Tuhan tidak menyerah kepada umatnya. Kita bisa lompat ke ayat 44 sampai 46. Di situ tertulis bahwa Tuhan tidak akan menolak mereka, tidak akan membinasakan mereka, dan Ia akan tetap mengingat perjanjiannya. Artinya, di balik disiplin ada kasih, di balik hukuman ada harapan, dan di balik kesusahan manusia selalu ada yang namanya kesempatan kedua dari Tuhan. Tuhan mendisiplinkan karena Ia mengasihi. Sama seperti orang tua yang menegur anaknya, bukan karena benci, tetapi karena sayang. Saya yakin ini jadi pergumulan bagi para bapak-bapak. Kita pengennya memberikan yang terbaik, memberitahukan yang terbaik. Tapi terkadang mungkin reaksinya tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, Tuhan pun sama, memperlakukan Israel seperti anaknya sendiri. Seringkali kita salah paham. Kita kira kalau hidup sedang sulit, Tuhan menjauh. Padahal bisa jadi Tuhan sedang menunjukkan apa yang Dia mau kita lakukan. Kadang juga Tuhan memberikan kita akibat dari pilihan-pilihan kita, supaya kita sadar bahwa menjauh dari Tuhan bukanlah pilihan terbaik. Nomor 2, Tuhan setia bahkan ketika kita tidak setia. Di ayat 44 dan 45 itu tertulis,
bahwa Tuhan tetap setia pada perjanjiannya. Bangsa Israel jatuh, bangsa Israel gagal, berkali-kali tidak taat. Tetapi Tuhan tetap berkata, aku tidak akan menolakmu. Itu sebabnya dalam hidup kita tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak mau mengampuni. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap sehingga Tuhan tidak bisa pulihkan. Yang Tuhan tunggu hanyalah hati yang mau kembali. Bahkan di ayat awal, kalau kita bisa baca di ayat 27, di situ seperti syarat jemaat sekalian. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian, tidak mendengarkan daku. Artinya, kalau kita masih mendengarkan Tuhan, maka kondisi itu semua tidak akan terjadi. Dan yang ketiga, kesempatan kedua adalah undangan untuk berubah. Kalau Tuhan memberi kita kesempatan kedua, ketiga, keempat, bahkan ke-100, itu bukan sekedar supaya kita merasa lebih baik, tetapi supaya kita berjalan lebih dekat dengannya. Kesempatan kedua artinya adalah kita belajar dari kesalahan. Kita kembali menata langkah. Dan ini yang paling penting, kita membiarkan Tuhan menjadi pemimpin bagi hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang merasa begini, aduh saya udah terlalu sering gagal, atau saya sudah terlalu jauh dari Tuhan, atau hidup saya sudah berantakan. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, Tuhan tetap menanti, Tuhan tetap ingin memulihkan. Saudara-saudara semua, renungan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bukan Tuhan yang mudah menyerah pada keadaan. Dan juga dia tidak mudah menyerah atas umatnya. Ia setia, ia penuh rahmat dan kasih. Dan terlebih lagi penuh kesabaran. Kalau hari ini Tuhan mengetuk pintu hati kita, Anda dan saya, untuk kembali, untuk bertobat, untuk memperbaiki hubungan dengannya. Mari, jangan tunda. Kesempatan kedua itu datang karena Tuhan melayakkan kita untuk mengambil kesempatan kedua. Kesempatan kedua itu datang karena Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Tanpa syarat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, hamba-Mu bersyukur untuk renungan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang melayakkan kami untuk boleh kembali ke jalan Tuhan. Untuk boleh menata hidup kami dan untuk boleh membiarkan Tuhan yang memimpin jalan kami. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan, bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sekian renungan pagi ini, dan jemaat Tuhan jangan lupa ditunggu kehadirannya di kebaktian doa tengah minggu hari Rabu ini. Ada puji-pujian spesial dan ada malam penyembahan yang akan dibawakan didampingi oleh teman-teman dari remaja dan pemusik-pemusik lainnya. Kita akan hadir 6.30 untuk makan malam singkat dan kebaktian doa akan dimulai jam 7.30 malam. Tuhan Yesus memberkati.